Halo, salam fisioterapi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami dan terima kasih juga telah menyaksikan video kami. Di video kali ini kami akan membahas seputar penyakit ataupun gangguan yang berada di sekitar leher ya. Jadi nama lain dari leher ini secara medisnya itu adalah cervical. Cervical itu apa sih? Cervical itu adalah tulang yang berada di bagian tengkuk kita atau tulang leher. Jadi cervical kita ini itu terbagi atas beberapa tulang, di mana tulangnya ini berjumlah sekitar 7. Jadi adapun tulangnya ini berbeda-beda bentuk dan lekukannya. Jadi dari antara celah-celah tulang ini keluar saraf, di mana saraf ini mengiritasi ataupun di mana saraf-saraf pada bagian leher kita ini dia memberi ataupun berjalan sampai ke bagian ujung jari-jari tangan kita. Jadi dari leher menjalar ke ujung-ujung tangan, dari leher inilah keluar sarafnya. Untuk seputar gangguan-gangguan yang terdapat di leher itu ada beberapa gangguan, contohnya bisa saraf kejepit, bisa juga karena faktor usia, yaitu bisa salah satunya itu adalah seperti kekakuan tulang atau nama lainnya ialah spondylosis. Jadi bisa juga penyakit yang contohnya umum di masyarakat adalah penyakit kaku tengkuk. Jadi kaku tengkuk itu seperti orang-orang bilang salah tidur. Jadi salah tidur itu sebenarnya atau ditimpa setan sebenarnya nggak ada, sebenarnya lebih ke arah ototnya atau tulangnya atau mungkin pengikatnya di dalam atau nama lainnya ligamen. Jadi saya dan teman saya di sini akan membahas ataupun membagikan informasi seputar beberapa pemeriksaan terkait gangguan yang ada di leher. Jadi saya akan bergabung bersama teman saya. Oke, jadi di tes pertama ini kita akan membahas tentang screening of cervical spine rotation. Jadi screening of cervical spine rotation ini kita memeriksa ataupun mengecek bagaimana sih pergerakan dari leher orang yang mengalami keluhan atau gangguan atau pasien yang akan kita periksa. Jadi cara yang pertama itu kita bisa menyuruh ataupun menginstruksikan kepada penderita atau pasien untuk duduk pada posisi rileks. Kemudian pada screening of cervical spine rotation ini kita menempatkan tangan kita pada bagian samping kepala penderita. Jadi kita tempatkan pada bagian samping, kemudian kita gerakin perlahan ke kiri ataupun ke kanan. Nah, sembari kita melakukan gerakan ini, kita bisa merasakan apakah endpointnya, gerakan akhirnya itu hard ataupun justru soft. Jadi biasanya orang-orang dengan gangguan otot itu bakal terasa soft, tetapi disertai dengan rasa nyeri. Jadi dia terasa lunak, tetapi ada rasa nyeri di ujung gerakannya. Sedangkan dengan hard endpoint ataupun terasa keras pada bagian ujung gerakannya, akhir gerakan, itu biasanya terdapat pada orang-orang dengan kasus-kasus contohnya fase penuaan, salah satunya spondylosis atau spondyloartrosis. Jadi dia karena kekakuan pada tulangnya sehingga menyebabkan gerakan di akhir itu terasa lebih keras dan juga rasa nyeri yang sangat-sangat sakit. Kemudian tes yang kedua itu adalah test of head rotation in maximum extension. Jadi test of head rotation in maximum extension ini untuk apa sih gunanya? Jadi gunanya ini itu kita memeriksa bagian dari lower cervical ataupun bagian bawah dari tulang leher. Jadi tes ini itu kita bisa demonstrasikan seperti ini. Nah, jadi pada posisi ini kita melakukan ekstensi ataupun gerakan tangannya itu. Jadi pada posisi ini itu kita dapat melakukan gerakan ekstensi atau gerakan ke arah belakang kepala. Nah, jadi pada posisi ini sekitar kurang lebih dari 30 derajat kita melakukan gerakan ini, kemudian kita melakukan gerakan memutar, contohnya rotasi. Nah, jadi kita merotasi hingga akhir poinnya sampai maksimal. Jadi dari tampak depan seperti ini, kita buat gerakan ke belakang, kemudian kita lakukan pemutaran, rotasi. Ada nggak nyeri? Kita sambil boleh tanyakan. Nah, pada posisi seperti ini, kenapa dia memeriksa bagian bawah? Karena pada posisi seperti ini, cervical extension seperti ini,
bagian C1, C2 ataupun bagian atlanto-occipital, bagian bawah tulang tengkorak kita itu terlock atau terkunci. Jadi gerakan ini murni untuk memeriksa cervico-thoraco junction ataupun di bagian C7 ke bagian punggung bawah. Jadi itu adalah tes untuk bagian cervical thoracal ini di bagian persambungannya. Kemudian berikutnya kita mau membahas test of head rotation in maximum flexion. Jadi test of head rotation in maximum flexion ini kita melakukan gerakan kebalikan dari gerakan yang sebelumnya tadi, di mana kita posisikan tangan kita pada posisi seperti ini. Nah, pada posisi tampak fleksi seperti ini ataupun gerakan menekuk, kita dapat melakukan rotasi dengan posisi tangan kita itu berada di bagian chin ataupun di bagian dagu. Jadi kita posisikan seperti ini, kita putar. Sembari kita tanyakan, ada nyeri nggak Pak? Nah, pada saat kita tanyakan ada nyeri atau tidak, kita juga dapat merasakan bagaimana sih struktur dari bagian persendian tersebut, bagaimana sih struktur jaringan yang kita periksa tadi, apakah terasa elastis atau justru terasa malah ada kekakuan ataupun hard endpoint. Kemudian di tes seperti ini tadi, ini itu bukan memeriksa bagian bawahnya, melainkan memeriksa khusus untuk bagian atas. Jadi pada saat posisi menekuk seperti ini, nah di bagian bawah ini otomatis terlock ataupun terkunci, sehingga kita dapat murni merasakan pemeriksaan ataupun memeriksa gangguan yang terdapat di bagian atlanto-occipital ataupun atlanto-aksial. Apa sih atlanto-occipital itu? Jadi atlanto-occipital itu merupakan salah satu sendi yang di bagian leher kita bagian atas. Contohnya, kalau ada orang yang merasakan nyeri leher, tetapi bukan di bagian sini, melainkan yang di bagian sini. Nah, di bagian ini itu adalah bagian dari atlanto-occipital. Jadi itu bisa saja menjurus ke arah sini. Nah, pada posisi seperti ini murni gerakan dari atlanto-occipital. Oke, tes berikutnya kita akan membahas tes O'Donoghue test. Jadi O'Donoghue test ini itu bisa memeriksa dari struktur ligamen dan juga struktur dari ototnya. Jadi ada dua cara pemeriksaan. Yang pertama itu dengan cara pasif atau kita gerakkan sendiri. Yang kedua secara aktif, kita menginstruksikan kepada penderita untuk menggerakkan sendiri. Nah, jadi pada pemeriksaan pasif ini kita memeriksa dengan tangan kita berada di bagian kepala samping. Gerakin saja ke kiri ataupun ke kanan. Sembari kita menanyakan ada tidaknya nyeri. Nah, jadi kalau sekiranya ada nyeri pada gerakan itu, kemungkinan besar itu terdapat masalah pada bagian ligamentumnya ataupun pada bagian pengikatnya di persendian. Jadi berikutnya yang kita mau bagikan gerakannya itu ialah gerakan aktifnya. Jadi kita memberi tangan kita satu posisi seperti ini, kemudian satu di sini. Kita menginstruksikan kepada pasien untuk melawan tangan kita ke arah berlawanan. Yuk, lawan tangannya Pak. Ada nggak nyeri Pak? Tidak. Nggak ada ya. Kalau jika tidak ada nyeri, kita periksa bagian yang berikutnya. Coba. Yuk, lawan lagi Pak. Lawan lagi. Ada nggak nyeri? Tidak. Nah, jadi biasanya pada pasien-pasien dengan gangguan positif pada bagian otot-otot bagian leher, ini biasanya tes ini bakal positif adanya nyeri. Biasanya pasien terus merasakan, aduh, iya sakit di sini, seperti itu kurang lebih. Nah, berikutnya yang kita mau bahas itu ialah tes falsafah. Jadi tes falsafah ini, tes apa sih? Tes falsafah ini buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah salah satu tes untuk mengetahui ataupun memeriksa terkait radiculopathy symptom ataupun gejala-gejala penjalaran saraf. Di mana tesnya ini adalah tes yang mudah dilakukan. Caranya itu kita menginstruksikan kepada penderita untuk memasukkan jempol atau thumb ke bagian mulut. Nah, jadi pada posisi seperti ini kita menginstruksikan kepada penderita untuk menghembus kuat-kuat ataupun seperti akan mengeluarkan jempolnya dari mulutnya, menghembus kuat-kuat. Tetapi sebelumnya kita bisa memperingatkan kepada penderita bahwasanya tes ini itu dapat memblokade sistem ataupun aliran darah ke otak. Jadi seketika pada beberapa kasus tes ini dilakukan, ini dapat
menimbulkan kehilangan kesadaran. Jadi kehilangan kesadaran untuk sementara akibat dari adanya tekanan yang berlebihan pada bagian belakang kita akibat dari tes ini. Karena jadi tes ini dapat memberikan tekanan berlebihan pada bagian belakang kita, sehingga dia bisa memberikan efek ataupun jadi penurunan kesadaran gitu terhadap penderita. Kita dapat memberikan peringatan itu. Kenapa sih bisa jadi penurunan kesadaran? Kenapa? Karena biasanya orang-orang dengan gangguan di leher itu biasanya terdapat adanya tulang-tulang rawan yang baru, kemudian juga bisa terdapat kemungkinan dari gangguan arterinya, ataupun juga bisa mendapat gangguan dari sarafnya, sehingga itu memberi tekanan yang berlebihan kepada bagian tengkuknya, sehingga aliran darah ke otak itu jadi terganggu. Itulah yang bisa menyebabkan jadi kehilangan ataupun penurunan kesadaran. Kemudian kita menginstruksikan kepada penderita, kita lanjutkan ya, untuk menghembus. Coba hembus bang, yang kuat. Nah, jadi biasanya tes ini bakal positif apabila terdapat peningkatan nyeri pada bagian leher, ataupun adanya penjalaran saraf ataupun penjalaran nyeri ke bagian lengan contohnya gitu. Kemudian yang berikutnya kita mau bahas adalah Spurling test. Spurling test itu adalah satu dari beberapa pemeriksaan leher yang paling sering digunakan untuk memeriksa nerve root irritation ataupun juga gejala-gejala gangguan iritasi dari saraf. Jadi yang pertama itu langkah-langkahnya menggunakan Spurling test itu kita menggunakan tangan kita seperti ini, kemudian kita menginstruksikan untuk merotasi kepala. Biasanya ini digunakan pada bagian yang tidak terkena terlebih dahulu. Biasanya kan ada orang sakit leher itu cuma di bagian kanan aja atau mungkin di bagian kiri. Nah, pada Spurling ini kita biasa menggunakannya pada bagian yang tidak terkena. Contohnya pertama, contohnya yang bagian kiri nggak kena, kita dapat menyuruh ataupun menginstruksikan untuk memutar leher ke kiri sembari kita melakukan lateral fleksi ataupun gerakan ke samping dengan cara menekan. Kita dapat menanyakan, ada nyeri nggak? Tidak. Ada nggak nyeri menjalar sampai ke bawah? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cek yang bagian satunya. Ingat, rotasi, kemudian lakukan lateral fleksi, kemudian lakukan penekanan. Ada nggak nyeri pak? Ada nggak misalnya nyeri menjalar tadi ke bawah? Tidak ada juga. Nah, jadi biasanya pada pasien-pasien ataupun orang dengan gangguan keluhan di bagian saraf ataupun adanya gangguan gejala penjepitan saraf, itu biasanya tes tersebut akan positif dengan ditandai adanya nyeri, kemudian ditandainya adanya nyeri menjalar. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya mau kita bahas apa bang? Nah, berikutnya kita mau bahas ada tes cervical distraction test. Jadi cervical distraction test ini merupakan salah satu tes yang digunakan untuk memeriksa ada nggak gangguan dari contohnya dari diskus ataupun contohnya dari struktur-struktur otot di bagian leher kita. Di mana cara pemeriksaannya ini kita dapat menempatkan tangan kita pada bagian satu bagian dagu. Oke, sorry pak. Kemudian pada bagian belakang. Nah, pada bagian ini kita dapat mengangkat seperti ini, kemudian lakukan rotasi. Kalau tampak dari depan, kurang lebih ya, kita dapat melakukan seperti ini. Kita tarik ke atas, lakukan rotasi. Sembari kita menanyakan sesudah melakukan tes ini, ada nyeri nggak waktu pas dilakukan tadi tesnya? Nah, biasanya ciri-ciri dari tes cervical distraction test ini, ketika dilakukan penarikan seperti tadi, pada saat sesudah selesai dilakukan penarikan, pasien itu merasakan keluhan gejala di nyeri lehernya itu agak berkurang ataupun ada mulai hilang. Itu berarti artian adanya gangguan tekanan di bagian diskus. Jadi di bagian tersebut mendapat regangan sehingga adanya pengurangan nyeri. Kemudian bila tes itu negatif, tes ini juga akan menimbulkan rasa nyeri karena adanya gangguan dari otot. Jadi apabila nyeri berkurang pasca melakukan distraksi seperti tadi, itu berarti ada gangguan di bagian diskus ataupun di bagian tulang belakang tersebut.
Tetapi apabila adanya gangguan ataupun nyeri sesudah dilakukan tes tersebut atau tadi, berarti ada gangguan di bagian otot atau muskulatur. Kemungkinan bisa dari otot leher yang tegang, kemudian juga bisa mungkin dari pengikatnya atau ligamennya yang kemungkinan ada peregangan berlebihan. Itu bisa jadi acuan kita lah untuk tahu. Jadi berikutnya kita akan membahas tes tentang shoulder press test. Jadi shoulder press test itu kita boleh memposisikan posisi penderita itu pada posisi duduk seperti ini. Kemudian kita melakukan gerakan pertama itu secara lembut, sembari menanyakan ada tidak nyeri. Ada nyeri nggak, Pak? Tidak. Nggak ada ya. Ini dapat dilakukan pada kedua sisi. Ada nyeri nggak di sebelah kiri? Nah, itu secara lembutnya. Kemudian yang cara kedua itu kita dapat menggunakan press ataupun menggunakan tenaga dorongan. Jadi yang didorong di sini itu bukan kepalanya posisinya, tetapi ingat nama pertamanya itu shoulder press test. Jadi kita harus mendorong bahunya. Ini itu biasanya diindikasikan untuk pasien dengan gangguan-gangguan radikulopati simptom ataupun gejala-gejala penjalaran saraf. Nah, jadi tes ini kita dapat melakukan press sembari menanyakan ada nggak nyeri. Biasanya pasien-pasien dengan gangguan gejala sakit leher ataupun kemungkinan menjalar sampai ke bahu itu akan terasa nyeri yang menjalar pada saat dilakukan seperti itu. Tetapi dengan pasien-pasien ataupun penderita yang merasakan seperti tertarik, hanya tertarik, itu kemungkinan hanyalah dari ketegangan otot. Jadi ingat ya, untuk tes ini itu kalau menjalar ada nyerinya ataupun rasa contohnya kebas-kebas tiba-tiba waktu dilakukan itu kemungkinan dari sarafnya ada radikulopati. Kemudian kalau misalnya hanya terasa tertarik, kemungkinan itu hanya penegangan otot aja. Nah, berikutnya itu kita mau membahas, selanjutnya kita akan membahas tes dari facet joint. Facet joint itu apa sih? Jadi facet joint itu adalah persendian ataupun artikulasi yang menggabungkan antara sendi satu dengan sendi lain yang berada di tulang kita leher juga. Jadi nama tesnya itu Test of Maximum Compression of the Intervertebral Foramina. Keren namanya, panjang. Jadi Test of Maximum Compression of the Intervertebral Foramina ini itu dapat dilakukan dengan cara mandiri dan juga dengan cara aktif. Nah, jadi Test of Maximum Compression of the Intervertebral Foramina ini dapat dilakukan secara mandiri atau aktif. Jadi penderita cukup melakukan gerakan seperti ini ke samping, coba rotasi. Nah, jadi gerakan memutar seperti ini. Sesudah gerakan memutar seperti ini, kita instruksikan untuk membuat leher ke belakang. Nah, jadi pada posisi rotasi langsung ke belakang. Nah, gerakan ini biasanya memberikan kompresi ataupun penekanan yang berlebihan pada bagian foramina kita ataupun bagian saraf kita. Jadi selain dari sarafnya juga mungkin bisa terkena, dari facet joint yang paling utama itu yang bisa terkena. Kemungkinan orang dengan memiliki gangguan positif pada kasus ini, pada tes ini, itu biasanya orang-orang dengan gangguan kekakuan tulang, contohnya udah fase penuaan, spondilosis, spondiloartrosis. Nah, jadi dari tampak belakang seperti ini teman-teman. Kita instruksikan untuk merotasi kepala ke salah satu sisi yang kita pilih. Kemudian kita menginstruksikan untuk ke belakang. Nah, tampak di bagian sini adalah bagian yang paling besar dampak penekanannya. Kemudian sembari kita melakukan hal tersebut, sesudah pasien melakukan hal itu, kita juga dapat menanyakan ada tidaknya rasa nyeri dilakukan pada saat tes tersebut. Jikalau ada, berarti positif gangguan dari persendian, contohnya dari facet joint. Kemudian berikutnya kita mau membahas tentang flexion compression test. Jadi flexion compression test ini bisa dikaitkan terkait adanya gangguan dari radikulopati juga, dan juga adanya gangguan dari ligamen. Jadi cara pemeriksaan itu gimana sih flexion compression test? Yang pertama itu kita dapat memeriksa dengan cara menginstruksikan penderita untuk memposisikan lehernya seperti ini, dan kita lakukan penekanan dari depan.
Jadi posisi pemeriksa itu di belakang ya. Lakukan penekanan. Ada nggak nyeri, Pak? Tidak ada nyeri. Kemudian ada nggak nyeri menjalar sampai ke bahu atau ke lengan? Tidak ada. Ada nggak sakit waktu dilakukan penekanan tadi di bagian belakang ini? Tidak ada. Nah, biasanya pada bagian-bagian tersebut sering nyeri apabila dilakukan tes tersebut. Orang dengan gangguan radikulopati ataupun penjalaran saraf yang terganggu, itu biasanya terus merasakan adanya nyeri yang menjalar. Kemudian dengan orang yang tidak ada nyeri menjalar, tetapi dia merasakan sakit di tengkuk belakangnya ini, itu kemungkinan dari ligamennya. Kenapa sih ligamennya itu bisa sakit ataupun nyeri di bagian belakang? Kemungkinan itu faktor dari habit kita, yaitu faktor orang zaman sekarang suka nengok HP ke bawah terus. Ya kalau 1-2 menit nggak apa-apa, tapi ini sampai berjam-jam bahkan terkadang kita tidak sadar kita melakukan seperti ini, itu dapat menimbulkan peregangan yang berlebihan pada bagian ligamen kita sehingga kita dapat mudah terkena sakit tengkuk. Kemudian yang terakhir itu adalah tes extension compression test. Jadi tes extension compression test ini itu kebalikan gerakan dari yang pertama tadi, yang flexion. Jadi kita tinggal posisikan penderita, nah membelakangi kita. Kemudian kita menginstruksikan untuk menggerakkan lehernya ke belakang, ya, menggerakkan lehernya ke belakang. Yuk ke belakang, Pak, buat lehernya, Pak. Pada posisi seperti ini kita tinggal lakukan penekanan saja, boleh dari belakang. Ada nyeri nggak, Pak? Nah, jadi biasanya penderita dengan gangguan nyeri pada tes tersebut seperti tadi, itu biasanya ada gangguan yang terdapat pada bagian facet jointnya. Di mana facet jointnya ini itu kemungkinan bisa jadi faktor degeneratif, faktor usia karena berkurangnya cairan, ataupun mungkin faktor dari kekakuan tulang biasa karena dari faktor penuaan. Jadi demikianlah beberapa tes yang kami bahas ataupun kami bagikan kepada teman-teman terkait informasi pemeriksaan leher ya. Semoga video kami bermanfaat. Jikalau ada di antara teman-teman atau di keluarga teman-teman yang memiliki nyeri atau sakit bagian tengkuk ataupun nyeri yang menjalar ke lengan, kami sarankan untuk segera berobat ke klinik fisioterapi terdekat ataupun juga rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut dan lebih baik lagi. Semoga video kami bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan channel kami. Tetap saksikan channel kami untuk menyaksikan video-video kami ke depannya. Dan jangan lupa juga jika video ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Salam fisioterapi.